Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelita Evelyn Wibowo. Saya dari kelas A dengan nomor IPM saya 220907823. Saya dari Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, Fakultas Komunikasi. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai pemenuhan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah PKN. Ya, sebelum saya memulai videonya, saya ingin meminta izin kepada Pak Yoga selaku dosen saya dengan pemenuhan ujian terakhir saya dengan mata kuliah PKN. Di sini saya akan membuat video mengenai catatan demokrasi sebelum pemilu 2024. Pemilihan umum di Indonesia awalnya bermula dari tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan terakhir pada tahun 2019. Menjadi catatan sejarah dan menjadi pembelajaran kepada seluruh anak bangsa ini, khususnya penyelenggaraan pemilihan umum atau KPU. Sebagaimana terdapat di pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 untuk selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan semenjak tahap awal sampai pada akhir pemilihan umum. Pemilihan umum di negara Indonesia memiliki asas yang bernama luber, yang artinya langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilihan umum secara langsung diartikan pemilih harus memberi suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Selanjutnya mengenai umum. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara, khususnya negara Indonesia yang sudah memberi hak menggunakan suaranya. Bebas, yang berarti memilih diharuskan memberi suaranya tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi sesuai dengan kata hati. Selanjutnya rahasia. Berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilik itu sendiri. Diberlakukannya waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan pemilihan umum 2024 seperti saat ini, minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dan jika dihitung sampai pelaksanaan pelantikan presiden terpilih saat pemilihan umum 2024, maka tahap dimulai semenjak 14 Juni 2022 sampai 20 Oktober 2022. Diberikan waktu yang cukup panjang untuk menyelenggarakan pemilihan umum 2024 ini, minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dan jika dihitung sampai pelaksanaan pelantikan presiden terpilih saat pemilihan umum 2024, maka tahap dimulai semenjak 14 Juni 2022 sampai 20 Oktober 2024. Hampir mencapai 28 bulan alias 2 tahun lebih 4 bulan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai catatan demokrasi sebelum menjelang pemilu 2024. Salah satunya adalah dengan adanya transformasi politik demokrasi menuju Pilpres 2024. Mulai mengudaranya pengenalan figur dari masing-masing partai politik di berbagai media sosial, serta dengan sangat jelas terpampang di bahu-bahu jalan. Ini tentunya menggambarkan berwarnanya pemilu 2024 dan menghadirkan berbagai sudut politik yang berbeda-beda. Sebaliknya, parpol atau partai politik lebih berorientasi pada keunggulan-unggulan elektoral dalam berbagai macam strategi politik. Oleh karena itu, hasilnya yang ditampilkan ke publik adalah citra parpol atau citra partai politik yang diartikan sebagai
kendaraan dalam pemilu. Lebih parahnya lagi, partai politik malah ikut ke dalam lingkaran politik identitas. Pada pemilu 2014 dan 2019 cukup menggambarkan kondisi bagaimana politik demokrasi Indonesia kolaps di harapan politik identitas. Partai politik sebagai pilar demokrasi tidak tampil sebagai corong yang menyatukan masyarakat yang terbelah akibat politik identitas. Yang tampak, parpol malah terjerat dalam isu-isu permainan identitas. Tetapi sebagian orang menganggap bahwa partai politik turut mengebosi politik demokrasi dengan memompa narasi identitas ke seluruh ruang-ruang publik. Kita sekaligus merasakan juga di tengah lanskap politik demokrasi Indonesia yang kian membawa bangsa ini rapuh di dalam merawatnya nilai perbedaan, sebab politik identitas telah merasuki seluruh segmen masyarakat kini saat ini. Maka dari itu, pentingnya transformasi dalam suatu tatanan politik demokrasi yang kehilangan arah. Tanpa transformasi politik demokrasi, pemilu hanyalah panggung yang dijadikan oleh berbagai pertarungan yang oportunis dan pragmatis berkala, karena tidak mempunyai akar yang kokoh untuk menancapkan diri dan mudah tumbang. Sudah saatnya partai politik harus berbenah diri. Evaluasi diri menjadi pilihan yang paling bijak sekaligus cara terbaik untuk merawat iklim politik demokrasi yang selama ini menjadi politik identitas. Pengalaman dan catatan buruk sepanjang diadakannya pemilihan umum di Indonesia harus menjadi evaluasi diri demi penataan demokrasi. Selanjutnya mengenai catatan demokrasi menuju pemilihan umum 2024 di Indonesia, seperti Bapak Sandiaga Uno yang katanya siap menjadi calon wakil presiden 2024, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyatakan bahwa dirinya siap maju Pilpres 2024 mendatang. Bahkan siap jika dipasangkan lagi bersama Bapak Prabowo. Selain itu ada isu menuju catatan demokrasi 2024 mengenai Gubernur DKI Jakarta yang bernama Anies Baswedan. Dengan tegas dia berkata, "Saya siap mencalonkan diri sebagai Presiden 2024 meskipun beliau belum mendapatkan dukungan dari partai politik manapun." Catatan demokrasi menuju Pilpres 2024 adalah adanya isu-isu terkait penundaan Pilpres pada tahun 2024. Tentu isu-isu ini menimbulkan pro dan kontra. Ada beberapa partai yang setuju seperti Partai Golongan Karya atau Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Tetapi ada beberapa partai yang menolak, tidak setuju terhadap penundaan Pilpres 2024. Seperti contohnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Selanjutnya bertentangan dengan amanat reformasi. Nurliyah juga menilai pembatasan masa jabatan presiden amat reformasi. Amanat reformasi telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 7 dan pasal 22E. Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan presiden serta wakil presiden hanya dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Alasan selanjutnya mengenai masih memiliki anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan masih memiliki anggaran dana dalam program pemulihan ekonomi sebesar 178,3 triliun untuk memindahkan ibu kota negara. Alasan selanjutnya mengenai Pilkada 2020 kok terlaksana. Alasan pandemi COVID-19 untuk menunda pemilu 2024 juga tidak bisa digunakan, sebab Indonesia mampu melaksanakan 270 pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Alasan selanjutnya mengenai berpotensi kembali ke masa Orde Baru. Pembatasan masa jabatan presiden menjadi salah satu ciri khas utama pembeda antara sistem demokrasi dengan otoritarisme. Alasan yang terakhir mengenai masyarakat Indonesia tidak setuju dengan penundaan Pilpres pada tahun 2024.
Sekian dari saya dengan tema catatan demokrasi sebelum pemilu 2024. Sekian dari saya, Marcelita Everly Bowo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.